Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami eh, dengan mengenai cara untuk mengamankan akun. Nah, di sini kami mengambil objek yaitu akun TikTok. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan pertama, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Miss Muhammad Iqbal, saya sendiri dengan NIM 1908 1080. Kemudian ada Siti Khalifatul Fatimah 1908 1089. Kemudian yang ketiga ada Lili Sofia dengan NIM 1908 1020 1094. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Hendi dengan NIM 1908 1095. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, bahwasanya pada zaman sekarang teknologi yang begitu masif, khususnya di ranah media sosial, terutama di TikTok sendiri, pasti akan rentan dengan adanya pembajakan oleh pihak-pihak terkait. Nah, untuk membantu mengamankan akun tersebut, yang pastinya akun-akun itu akan memuat soal data diri dari pengguna sendiri. Untuk mengamankannya sebenarnya ada beberapa cara, terutama dalam fitur TikTok sendiri ada yang namanya kelola akun saya. Nah, di kelola akun saya ini ada 2 jembatan untuk mengirim berupa password notifikasi ataupun sebagainya. Jadi berupa kode verifikasi tersebut akan dikirim melalui nomor telepon ataupun email, dan pengguna bebas mau menggunakan keduanya ataupun salah satu dari keduanya untuk lebih amannya. Bahwasanya seperti itu. Jadi ketika pengguna nantinya memilih salah satu semisal nomor telepon, maka kode verifikasi tersebut akan dikirim melalui nomor telepon. Nah, kode verifikasi ini gunanya sangat penting, terutama dan alangkah lebih baiknya kode verifikasi ini hanya diketahui oleh pengguna saja, karena untuk menghindari kebocoran ataupun pembajakan akun media sosial TikTok. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Selanjutnya ada privasi dan keamanan. Opsi ini pada dasarnya berfungsi sebagai hub untuk mengelola semua izin dan akses yang terkait dengan akun Anda. Saat membuat akun TikTok, akun itu publik secara default atau secara otomatis menjadi publik. Anda dapat mengubah opsi di bagian discoverability atau kemampuan untuk ditemukan, serta jika aplikasi menyarankan akun Anda kepada pengguna yang mungkin tertarik, seperti yang sudah ada di layar. Untuk keamanan, bisa dibilang TikTok mencoba mengambil pendekatan yang komprehensif. Salah satu opsi yang diberikan kepada Anda adalah memutuskan apakah pengguna lain dapat atau tidak dapat mengunduh video Anda. Tetapi saat ini, opsi tersebut hanya berjalan dalam basis uji coba. Jika kita lihat dalam pengaturan TikTok, malah tidak ada sama sekali. Untuk bertukar pesan dengan siapapun, Anda harus mengikuti mereka, dan mereka harus mengikuti kembali. Aplikasi media sosial menganggap kontak ini sebagai teman Anda. Jadi, spam atau pesan kasar dari troll yang melimpah di media sosial lain dibatasi oleh daftar kontak Anda, yang mengurangi risiko karena Anda memilih sendiri orang yang dapat mengirimi pesan. Di sisi lain, Anda mungkin akan mengikuti banyak pembuat konten, jadi hal ini tidak menghilangkan risiko menerima pesan yang meragukan. Namun, untuk menghilangkan risiko tersebut dapat dilakukan dengan menonaktifkan pesan langsung sepenuhnya. Jika tidak ingin melakukan hal itu, Anda dapat memblokir pengguna berdasarkan kasus per kasus yang akan muncul di daftar blokir Anda. Anda juga dapat memutuskan apakah pengguna dapat berduet dengan video Anda, yang berarti mereka menggabungkan video Anda dengan video mereka sendiri. Anda dapat memilih antara menonaktifkannya, mengizinkannya dengan semua orang untuk berduet dengan Anda, atau membatasinya hanya untuk teman-teman. Saat menelusuri TikTok, Anda juga akan melihat video yang mungkin ingin Anda kunjungi lagi nanti dengan menyukainya. Konten tersebut akan dikumpulkan di bagian video yang disukai di profil akun Anda sendiri. Anda dapat mengizinkan semua orang untuk melihat apa yang Anda sukai atau membuatnya tetap pribadi.
dengan menekan tombol di setelan privasi. Dengan ini, orang-orang tidak dapat melihat konten apa saja yang Anda sukai. Memoderasi komentar juga merupakan salah satu opsi yang diberikan kepada pengguna. Sekali lagi, Anda dapat menonaktifkannya sepenuhnya, membatasinya untuk teman saja, atau mengizinkan semua orang untuk berkomentar. Aplikasi ini juga menawarkan filter, yang secara otomatis akan memfilter spam dan komentar yang menyinggung saat diaktifkan, dan Anda dapat menyempurnakannya lebih jauh dengan menambahkan kata kunci tertentu, yang jika disebutkan akan secara otomatis menyembunyikan komentar. Sebelum dan sesudah mengunggah, Anda masih dapat mengedit beberapa opsi privasi untuk masing-masing video, seperti mengizinkan duet, komentar, dan menjadikan video itu publik atau sebagai konsumsi pribadi saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Nah, dalam opsi keamanan ada tawaran lapisan keamanan melalui verifikasi 2 langkah. Nah, fungsinya itu adalah untuk memverifikasi setiap ada yang login ke akun Anda, yaitu melalui SMS ke nomor ponsel yang telah didaftarkan dan akun email. Nah, dengan langkah ini, setiap kali ada upaya login dari manapun, pengguna itu akan dikirimi kode verifikasi melalui SMS atau email, sehingga meminimalisir kemungkinan pembajakan atau peretasan akun dari si peretas. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk meningkatkan keamanan di TikTok menurut Doni Ariasta selaku Head of Public Policy Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, yang pertama yaitu ada jadikan akun private. Nah, pengguna dapat mengizinkan atau menolak permintaan pengikut serta membatasi konten yang pengguna unggah untuk pengikut pengguna saja. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pengguna itu dapat membuka tab saya, lalu kemudian privasi dan pengaturan, lalu di bagian privasi dan keamanan ubah akun menjadi akun private. Nah, sebagai tips, pengguna lebih baik tidak menyertakan informasi pribadi ke dalam profil. Nah, karena informasi tersebut akan dilihat oleh semua pengguna lain meskipun telah mengaktifkan akun pribadi. Kemudian yang kedua itu ada lakukan penyaringan. Nah, dengan mengaktifkan mode terbatas, pengguna dapat membatasi tampilan konten yang mungkin tidak sesuai dengan semua audiens. Pengguna juga memiliki kontrol terhadap akun pengguna dengan menyaring siapa saja yang dapat berduet, siapa saja yang dapat memberikan komentar, siapa saja yang dapat melihat konten dan beberapa video, serta pengguna juga dapat menghapus komentar yang diunggah dalam video pengguna. Nah, caranya pengguna tuh cukup mengecek preferensi di menu privasi dan keamanan. Oke, di sini akan saya lanjut. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran. Jika pengguna menemukan suatu yang melanggar ketentuan layanan, pengguna dapat melaporkannya dengan mudah sehingga tim moderasi TikTok bisa melakukan review dan mengambil tindakan tepat. Pengguna dapat melaporkan video pengguna lain atau komentar langsung dari aplikasi. TikTok sendiri memiliki tim moderasi khusus yang bertugas selama 24 jam untuk menyortir video dan konten yang tidak pantas ditampilkan di TikTok. Yang keempat, terapkan gaya hidup digital sehat. Banyak masyarakat di sini tuh kurang aware masalah kesehatan digital. Di sini kita memberikan batas waktu dalam mengkonsumsi internet terkadang sangat bermanfaat. Dengan mengaktifkan fitur manajemen waktu layar, TikTok dapat mengingatkan pengguna kapan harus berhenti dan kembali ke dunia nyata. Pengguna dapat menggunakan menu kesejahteraan digital di bagian privasi dan pengaturan untuk mengatur beberapa laman waktu yang ingin pengguna habiskan di TikTok. Jika waktu sudah habis, akun pengguna akan keluar secara otomatis. Dengan adanya ini, diharapkan masyarakat tidak kecanduan gadget, terutama fitur-fitur yang ada di TikTok. Dan yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat. Di sini penggunaan
pengguna sebaiknya menggunakan kata sandi yang kuat untuk akun online apapun. Lindungi kata sandi dari situs pihak ketiga dan pastikan untuk menggunakan kata sandi berbeda untuk layanan yang berbeda. Agar setiap layanan itu oleh pihak lain tidak mudah dilacak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.